mol H2O. Tapi tadi kan ruangnya terbuka ya. Kalian bisa bayangkan, apakah oksigen yang masuknya segini atau bisa berlebih? Bisa berlebih. Padahal oksigen itu sebagai apa? Sebagai apa? Agen apa? Pembakar. Nanti kalian akan kenal sebagai oksidator ya. Oksidator yang mengalami reduksi. Oke. Nah, dia adalah yang menyebabkan tadi meledak ya. Si oksigennya itu. Ya. Jadi kalian harus menghitung dan memastikan yang bereaksinya itu untuk setiap 2 mol jumlahnya harus segini. Jadi kita sedang bicara tentang apa? Stoikiometri. Jadi stoikiometri itu enggak melulu kita ngomong tentang hitungan MR, ngafalin tabel periodik, bukan. Tapi kalian bisa bayangkan aplikasinya. Ibu mau kasih satu contoh soal. Ini. Baik-baik ya. Tentukan tekanan dari gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran gas propana. Propana itu apa ya? Kemarin kita sudah bahas. C berapa berarti propana? C berapa? C3. Oke. Udah baca ya? Belum. Cuman udah pernah, kalau misalnya satu apa? Pernah baca-baca mungkin? Satu karbon namanya apa? Metana, metil, metuna, jadi met. Ya. Kalau misalnya 2 karbon, metana, etuna, etilena. Kalau 3, propana, propena, propila, itu nanti kita akan bahas di hidrokarbon. Nah, propana itu dia gini, C. Berarti hanya berapa? C punya tangan berapa? Punya tangan berapa? 4. Berarti di sini nyisa berapa? 3. Jadi CH3, yang di sini CH2, ini CH3. Atau nama lainnya si propana itu tulisnya bisa gini. Ini kan kalau dalam struktur ya, ketika dikatakan kalau ini CH3, CH2, CH3. Nulis gini boleh? Boleh. Nah, dari pembakaran gas propana dengan tekanan 0,2 bar. Nah, ini tekanan baru lagi, besaran tekanan 1. Pada T sama dengan 200 derajat Celcius dan gas oksigen cukup. Kita akan lihat definisi cukup itu apa. Nah, di sini reaksi berlangsung pada volume dan suhu. Volume dan suhu yang konstan. Yang ditanya apa? Tekanan. Oke. CH3, CH2, CH3. Ini nama pendeknya adalah propana. Dia adalah hidrokarbon. Dari namanya kalian bisa langsung menebak, hidrokarbon artinya mengandung hidrogen dan karbon. Jadi kalau misalnya kemarin kita ngomong tentang karbohidrat, di sini dulu ya, C6H8
12O6. Ini hidrokarbon bukan? Hidrokarbon. Ya, nanti kita akan lihat hidrokarbon itu macam-macam seperti apa. Nah, sekarang kita lagi bicara tentang propana. Dia dibakar dengan, namanya dibakar pasti pakai oksigen. Nah, hidrokarbon itu sesuatu yang mengandung C, H, dan kadang-kadang O. O-nya nggak selalu ada ya. C dan H, hasilnya itu pasti selalu apa Zam? CO2 dan H2O. Nggak apa-apa, ini baru buat kalian. Kecuali ada yang beberapa memperhatikan ketika membaca soal. Oh iya ya, kalau saya membakar sesuatu yang ada C-nya, ada H-nya, kalian bakar si ini, namanya respirasi ya. Nah, sekarang membakar ini pembakaran propana, ini mesin ya. Lalu itu hasilnya adalah CO2 dan H2O. Di sini dikasih tahu cek stok oksigennya cukup. Berarti yang jadi reaksi pembatasnya siapa? Kalau oksigennya nggak kurang, berarti siapa jadi reaksi pembatasnya? Si propananya atau si oksigennya? Si propananya. Good. Berarti oksigennya jumlah yang cukup. Sekarang kalian setarakan dulu berapa? Siapa yang coba setarakan? Coba. Bilang aja ke ibu. Ini berapa? Coba hitung sendiri. Ibu nanti tanya berapa? Harus sama kan? CO2-nya, oke, kata Dadan ini 3. Terus? H2O-nya berapa? 4. Oksigennya? 5. Oke, good. Artinya apa? Coba baca dengan bahasa mol. Coba aja. Artinya 1 mol propana 5 mol membutuhkan 5 mol oksigen untuk menghasilkan 3 mol karbon dioksida ya, karbon dioksida membutuhkan 4 H2O dan membutuhkan kalau di ujung panah menghasilkan 3 mol karbon dioksida dan 4 mol H2O. H2O itu apa? Air. Artinya kalau di sini 1 mol, dia tadi yang dibilang sama Azam betul. Kalau di sini 1 mol, dia akan membutuhkan 5 mol oksigen untuk menghasilkan 3 mol karbon dioksida dan 4 mol air. Hilap. Nah, jadi nggak apa-apa nanti kalau kalian lihat rekaman. Jadi kalau misalnya nanti ada rekamannya, kalian kalau lupa lihat gambarnya ingat ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini dikasih tahu di soalnya itu reaksi berlangsung pada V dan T yang konstan. Rumus gas ideal kemarin gimana? PV sama dengan yang ditanyakan tekanan ya. Berarti P sama dengan nRT per V. Oh, kalian aljabarnya udah pada jago. Yang dikasih tahu yang konstannya apa? Ini lihat, ininya konstan, ininya konstan. R konstan nggak sih? Selalu kan dia konstanta ya. R konstan. Berarti apa di situ? Berarti itu bisa disebut apa? Tekanannya sebanding dengan mol. Jadi kalau misalnya di sini 0,2 bar, pakai warna lain, 0,2 bar, berarti di sini berapa bar? P sebanding dengan mol. Jadi 0,6 bar.
ini jawabannya. Jadi kadang-kadang soalnya panjang, tapi kalian lihat ininya. Oh, tentukan tekanan dari gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran gas propana dengan tekanan 0,2 bar. Jadi kalian punya satu sistem ini ya, sistem kayak bowl gitu yang tekanannya dijaga di 0,2 bar. Lalu suhunya 200 derajat Celcius. Perlu nggak sih kita masukin ke sini sih suhunya? Boleh kalau mau panjang. Tapi di sini udah dikasih tahu gini, reaksi berlangsung pada volume dan suhu yang konstan. Artinya kalian bisa langsung lihat nih di sini. Volumenya konstan, suhunya konstan, R konstanta. Berarti otomatis tekanannya dia akan sebanding dengan mol. Jadi kan Azam udah bilang ini 1 mol, 5 mol, 3 mol, 4 mol. Dan mol ternyata jadi sebanding dengan P hanya untuk reaksi yang ini karena dikasih tahu begini. Gitu. Oke, silakan. Besok hari Kamis kita sudah masuk ke termokimia ya. Insya Allah kalian sudah paham ini garis besar, nanti bisa bolak-balik ke sini bisa. Ada yang mau bertanya nggak tentang sifat ideal gas dari 3 pertemuan terakhir? Nanti kita latihan soalnya bakal bolak-balik kalau latihan soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ini siapa yang gak masuk? Mufi. Kalau kemarin Aufa sakit apa Aufa? Oke, lagi musim ya. Lain lagi pada bersin-bersin juga ya. Ekstrim udaranya. Coba gitu. Mufi sakit. Bu, 1 bar berapa ATM, Bu? Bar, kayak alat pengukur tekanan namanya apa? Barometer. Kan kalau termometer termo ya suhu. Suhu, iya kalau suhu termometer. Kalau bar itu alat pengukur tekanan barometer. 1 bar berapa ATM? Kalau kemarin kan 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg ya, atau 760 mm Hg. Kalau misalnya 1 ATM, 1 bar berapa ATM? Sama, 1 bar itu 1 ATM. Sama. Jadi kayak ini ya, kayak satuan yang dipakai di satuan Amerika sama satuan Inggris gitu. Tapi 1 bar sama 1 ATM itu persis sama. Jadi kalian nanti kalau tanya berapa ATM, langsung saja dirubah. 1 bar itu sama dengan 1 ATM. Ya. Atmosfer. Makanya jangan singkatan, jangan ditulis gede semua. Jadi anjungan tunai mandiri ya kalau ATM-nya besar semua. Jadi hurufnya kecil-kecil semua ATM, satuan atmosfer. Tekanan 1 ATM itu satu tekanan ketika dia akan membuat gas raksa. Kok gas raksa, cairan raksa kemarin yang kita bilang memiliki tinggi di kapilernya 76 cm. Hg itu adalah ini merkuri.
Yang bawa bukunya coba kalian lihat halaman 138 yang 5.5. Subbab terakhir dari hukum ideal gas adalah tentang tekanan parsial. Aslah hakilah. Jadi tekanan parsial itu adalah tekanan parsial itu kan kalian bayangkan yang namanya gas itu dia nggak murni, gas yang ada di sekitar kalian itu nggak murni satu molekul ya. Ada macam-macam kan di situ. Nah, tekanan parsial itu kalau misalnya tekanan dalam satu ruangan ini misal katakan di situ tadi 0,2, nggak mungkin kita 0,2 bar nggak akan kuat. Satu bar misalnya, tekanan di sini adalah 1 bar. Lalu kita tahu komposisi dari masing-masing molekul penyusun yang ada di ruangan ini, kita bisa tahu tekanan dari masing-masing si molekul tersebut. Jadi campuran di ruangan ini ada apa saja? Sekian persen molekul hidrogen, sekian persen molekul oksigen, sekian persen molekul nitrogen. Nah, kalau kalian tahu komposisinya, kalian tahu tekanan ruangan ini, kalian bisa tahu tekanan parsial dari masing-masing si hidrogen, oksigen, dan nitrogen tersebut. Jadi tekanan dari masing-masing molekul penyusun yang ada dalam satu campuran gas. Singkatnya gitu. Jadi kebayang ya? Kalian di sini kalau misalnya orangnya kalian sudah belajar difusi osmosis belum di biologi? Belum ya? Ini Ibu hapus ya. Kecenderungan dari fluida itu dia akan menuruni gradien konsentrasi. Menuruni gradien konsentrasi itu artinya apa? Dari yang padat ke yang dari yang pekat ke yang lebih encer. Kalau ada yang masak di dapur, masaknya di dapur. Baunya di situ, molekul baunya. Tapi ketika dapurnya terbuka, dia akan ke tempat yang keluar lalu kecium oleh kalian. Nah, di situ kan ada molekul-molekul yang menguap itu macam-macam ya, tergantung apa yang dimasak. Atau kentut, atau parfum. Yang kentutnya mungkin jangan di situ lah, yang di mana? Di sini. Yang di depannya ada Dan siapa? Tapi kemudian kecium. Nggak ada siapa-siapa ya Dan. Kalau misalnya, tapi bisa kecium ke belakang makin tipis baunya. Kenapa? Karena di situ ada fraksi mol. Ada kepadatan dari si molekulnya. Coba Ibu kasih contoh ini. Nih. Jadi Ibu kata, ini bayangkan adalah tutupan ya. Ini adalah tutupan sumbat. Kalian tahu gabus nggak? Gabus yang kayak kayu ya. Nah, ini ada batangnya. Di sini juga ada gabus. Ada batangnya, batang pemegangnya ya. Ini adalah molekul A. Lalu di sini separuh tuh setengah. Kenapa? Kemarin masih dikerjain. Ngerjain dadan. Kasian nih, kalian tidak boleh begitu. Ya ampun. Kamu nggak kenapa-kenapa Dan katanya. Apa-apa? Ya nggak boleh begitu dong. Jadi sesat. Ampun ya teman-temannya ini. Iseng banget ya kalian ya. Terus nggak ada satu orang pun yang memberitahukan. Dadan kalau gitu tanya aja langsung sama gurunya. Ibu kira Dadan udah tahu separuh tuh setengah. Nah ini misalnya PA-nya itu adalah 3 atm ya. Di sini. Itu 23. Di sini PB-nya 5 atm.
Jadi kalian bayangkan molekul dari zat A dalam satu ruang gas yang termampatkan itu 3 atm. Lalu molekul gas B itu 5 atm. Ketika digabung, P total jadi berapa? 8 ternyata. Karena tidak ada dalam volume yang sama di situ, ada A, ada B. 1, 2, 3. Betul, tekanannya nambah. Betul. Mungkin yang ini ya, meskipun ini adalah terlalu menyederhanakan. Kalau kalian di sini 10 orang. Tadi waktu pas di pelajaran sebelumnya masih mapel wajib? Oh enggak, udah mapel pilihan ya? Fisika ya? Oke, misalnya yang mapel wajib kapan? Habis ini? Habis ini berarti mapel wajib misalnya hadirnya berapa? 29, 28, 27 yang sakit. Oke, ada yang sakit 27. Artinya bertambah 17. Ini simplifikasi sih, bayangkan kalian isinya 10 nih, ruangannya sama. Toh kalinya bukan dalam ruang mampat ya. 10 orang. Lalu di sini ditambah 17 orang. Untuk ruangan yang sama, tekanannya lebih besar nggak rasanya? Kenapa? Orangnya makin banyak, meskipun kalian tidak gerak dengan gerak Brown dan efek Tyndall ya. Kalian udah belajar ya? Waktu kelas 10 ya, gerak Brown. Udah belajar? Oh belum? Yang ini, yang kayaknya udah waktu itu Pak Yorda pakai susu. Yang di center. Lihat gerak partikel pakai mikroskop. Oh nggak jadi ya? Oh oke, ya sudah nanti. Jadi intinya meskipun kalian duduk diam, tidak bergerak-gerak, tekanannya akan naik kan? Tekanannya kenapa? Karena jumlah molekul dalam volume ruangan yang sama itu bertambah molekulnya. Nah, ini 3 tekanan yang dialami oleh masing-masing ini disebut, kalau misalnya ibu bilang P itu kan sama dengan apa di sini? P sama dengan nRT per V. Di gambar situ apa yang konstan? Volume, suhu, R. Kayak sama, kayak gede beda-beda Bu. Iya ya ibu kotaknya. Iya ya ibu tadi tidak ini. Ya misalnya ini volumenya 1 liter, biar mudah ya. Ini volumenya 1 liter. Oke. Kalau misalnya volumenya sama semuanya 1 liter. Volume 1 liter, suhunya sama, kalian nggak naikin AC. R-nya sama, berarti P itu akan sebanding dengan apa tadi? P akan sebanding dengan mol. P sebanding dengan mol. Mol di situ apa sih? Mol itu apa? Kalau kalian ingat-ingat mol itu sama dengan, lalu molaritas. Ini sebelum ibu masuk ke situ ya. Molaritas sama dengan mol per V. Ini per ini molaritas ya. N per V itu mol per volume itu sama dengan molaritas kan? Ya. Molaritas itu apa sih? Konsentrasi. Konsentrasinya meningkat di sini. Ya. Kalau misalnya siapa di sini yang suka masak? Aufa. Azam. Misalnya Azam rajin masak nih. Oke, misalnya Azam bikin sayur sop. Sayur sop di panci kecil. Tapi kemudian ngasih garamnya kebanyakan Zam. Ngasih garamnya 1 sendok. Lalu cara untuk membuat asinnya itu berkurang diapain? Tambah air. Kalau ditambah air artinya diapain? Ditambah volumenya. Ya, ketika volumenya ditambah, jumlah garamnya berubah nggak? Enggak, selama nggak dibuang ya. Misalnya asin terus dibuang setengah, itu pasti molnya berubah. Tapi selama nggak ada yang dibuang, maka molnya sama, volumenya
diperbesar, maka dia menjadi lebih encer. Jadi nggak terlalu asin. Di sini pun menjadi ini lebih encer nih. Ini lebih encer. Ini agak sedikit kental, ini jadi kental banget. Ya. Jadi kalian bayangkan dalam satu ruangan ini ada, misalnya kalian sebutlah molekul A itu adalah anak kimia, anak yang ikut pelajaran kimia. Lalu yang ini, yang molekul B adalah anak-anak di kelas sosiologi tambah informatika. Ini adalah molekul total. Ya, kebayang? Satu orang tetap pengaruh karena dia tetap berpengaruh terhadap mol. Tapi kalian jadi punya bayangannya tidak? Ya. Tapi perbedaan molaritas sama tekanan. Perbedaan molaritas sama tekanan. Oh, pertanyaan yang menarik. Apa perbedaannya molaritas sama tekanan? Gini, Mam. Molaritas adalah mol per volume. Jadi kalau Ibu tadi kasih contoh asinnya sup yang dibikin oleh Azam diencerkan dengan ditambah volume, kebayang ya? Nah, kalau ini, kalau misalnya tekanan itu ada molaritasnya juga, Zam. Mam, N per V ini kan M ya? Jadi P, betul. Jadi P itu boleh nggak ditulis gini? P sama dengan M, R, MRT. Boleh, boleh. Karena M-nya adalah N per V. Jadi apa bedanya P sama mol? Jauh. Kalau P dia akan sebanding, tapi dia tidak akan sama. Tapi dia bisa menjadi sebanding karena tadi di soalnya dibilang V dan T-nya sama. Begitupun di ruangan ini. Kan ruangan kelasnya nggak berubah volumenya ya. Lalu suhu AC-nya nggak dirubah. Makanya ketika suhu AC, ketika teman-temannya tambah banyak, suhu AC-nya biasanya kalian dinginkan. Karena butuh tekanan, menyeimbangkan dengan tekanan yang makin besar. Ya, kebayang? Nah, kita masuk ke sini. Kenapa? Kebayang banget, alhamdulillah. Jadi nanti pas teman-teman datang, oh itu mol informatika. Datangnya sosiologi, mol sosiologi. Kalian menjadi P total ya di situnya. 2 ATM. Nah, di sini tadi misalnya siapa? Ilyas sendiri ya. Ilyas sendiri, maka katakan mol dari kelas informatikanya Ilyas, kita kasih contoh apa? C ya. N dari C misalnya. Dibagi N dari K11. Ini kita sebut sebagai fraksi mol Ilyas. Fraksi mol. Waduh. Oke, kalau gitu Ibu ganti deh. Ini kelas kimia aja. Oke, fraksi mol anak-anak kelas kimia. Oke, atau kok cungkring? Langsung kalian. Ini kita bicara tentang fraksi mol. Nih, di sini P dari A, dari yang sudah ada di sini ya. PA dibagi P total itu sama dengan ya, PA dibagi P total ini sama dengan apa? P itu kan sama dengan nRT per V ya. Berarti N dari A, ini menjawab pertanyaan Imam tadi. N dari A dikali R dikali T per volume dibagi P total. P total berarti ada dua, ada mol A dan mol B ya. Mol A ditambah NB ya, dikali R kali T dibagi volume. Volumenya sama ya. Oke, coret. Nah, maka PA per P total itu akan sama dengan NA per N total. Nah, ini yang ditanya sama Imam tadi. Kenapa, Mam?
Oke, lihat nih. Tadi Imam nanya apa bedanya P sama N. Kalau misalnya dia tidak sama, ininya, volumenya, suhunya, maka dia akan berbeda antara P dengan N. Tapi karena di sini berada dalam ruangan yang volumenya sama, tekanannya sama, kondisi kalian di ruangan ini, maka perbandingan dari PA per P total sama dengan NA per N total. Dan ini disebut sebagai fraksi, ini disebut sebagai fraksi mol si A. Jadi kalau misalnya di sini fraksi molnya kalian berapa? Coba Ibu tanya sama Tasa, berapa fraksi mol anak kimia yang hadir hari ini? 10 per 27. Good. Jadi fraksi mol anak kimia adalah 10 per 27 untuk yang hari ini. Untuk anak informatika? 1 per 27. Untuk anak sosiologi? 16 per 27. Kalau misalnya fraksi mol informatika, sosiologi, dan fraksi mol kimia ditambah jadi berapa? 27 per 27. Jadi berapa? 1. Jadi fraksi mol itu dia hasil akhirnya 1. Fraksi mol A-nya dia kayak persentase. Fraksi mol kelas kimia 10 per 27. Fraksi mol kelas sosiologi 16 per 27 sosiologi. Ya, yang informatika 1 per 27. Ketika dijumlahkan 27 per 27 berarti fraksi mol totalnya adalah 1. Kebayang? Biar lebih kebayang Ibu kasih contoh soal ya. Oke. Dan lagi belajar. Oke. Suatu campuran, coba ya Ibu tulis di mana ya? Ya kalian sambil catat boleh Ibu. Oh ini udah dihapus? Sudah semuanya? Oke. Oh kalian mencatatnya cepat, alhamdulillah. Yang gak nyatet nanti Ibu periksa loh. Kapan? Oke. Beda cara belajar, oke. Oh gitu, jadi minjem dari perpus, tapi ditinggal di bumi, ya Allah. Imam. Ini fraksi mol judulnya. Fraksi mol gas ideal judulnya. Kanan parsial P dari neon berbanding P argon berbanding P dari xenon. Parsial itu artinya sebagian. Kayak tadi kelas kimia berarti sejumlah. Persentasenya ini diketahui P totalnya sama dengan 2 atm. Jadi kalian nyari ininya berapa, ini berapa, ini berapa. Kalian lihat ininya.
hitung tekanan parsial. Tekanan parsial berarti ini tekanan parsial tuh ini tekanan parsial. Tekanan parsial A doang, tekanan parsial B doang, ini tekanan total. Nah, ini hitung tekanan parsial dari si masing-masing molekul gas penyusun, neon, argon, dan xenon. Kalau tekanan totalnya 2 atm. Oke, nah kalau suatu campuran terdiri begini, berarti campurannya berada dalam satu wadah kan? Berarti kita pakai asumsi kalau sampai gini udah pasti otomatis dia di konstan. Tidak berubah sistemnya. Kalau misalnya berubah harus ditulis tuh di soalnya. Pulpen ibu kemana? Oke. Yang harus kalian lakukan pertama apa? Di total. Good. Yang pertama harus dilakukan adalah di total. Apanya? Molnya. Yang pertama harus dilakukan adalah di total. 4,46 tambah 0,74 tambah 2,15. Itu menjadi apa? Menjadi mol total. Dia menjadi N total. Ya. Nah, nanti dari N total kita bisa dapat fraksi molnya. Fraksi molnya nanti tinggal dikali dengan P total. Kita akan dapat masing-masing P parsialnya. Sudah dapat? Berapa? Oke. Baru fraksi molnya. Oke. Nah, fraksi molnya harus dikalikan dengan si P totalnya. Jadi fraksi itu kayak gini. Dalam satu lingkaran itu fraksinya berapa bagian? Tadi dapatnya berapa? Fraksinya dapat berapa aja? Oke, yang 4,46 per 7, berapa? 7,35 itu berarti berapa? Dihitung nggak angkanya? Oh, nggak ada kalkulator. Nah, fraksi mol itu, fraksi mol dari si neon, argon, dan xenon totalnya harus 100%, harus satu. Bayangkan lingkaran ya, ada ininya, pizzanya itu beda-beda size-nya. Kebayang, potongan. Slice pizzanya. Sudah menghitung? Untuk hari Kamis ini, Ibu nanti ingatkan deh, yang nggak bawa kalkulator,
minjem ke TU dulu biar ini ya, biar kebayang ya. Kalau sekarang nggak apa-apa karena udah mulai nggak boleh bawa HP ya, jadi otomatis nggak bisa pakai HP. Yang 3 putra ini nggak ada yang bawa kalkulator. Oke. 3 anak putra. Jadi tadi totalnya berapa? 7,35. Coba nanti yang bawa kalkulator cek ya. Kayaknya iya. Oke. Lalu ini fraksi molnya, maka Ibu tulis di sini fraksi mol. Fraksi molnya itu berapa? Fraksi mol neon berarti 4,46 per 7,35. Fraksi mol si argon 0,74 dibagi 7,35. Fraksi mol si xenon 2,15 dibagi 7,35. Nah, di sini P totalnya 2 atm. Berarti kalian tinggal kalikan si ini ke sini. Hasilnya ini dikali ini, hasilnya ini, dan ini dikali ini, hasilnya ini. Karena dia jadi partisi. Oke, good. Aku tulis ya, 0,6 lalu ya, 0,6 dikali 2 berapa? 1,2 ya, oke. Lalu boleh bantu lagi Put, berapa 0,74 bagi 7,35? Oke. 0,1 kali 2 0,2. Satunya lagi yang terakhir 2,15 dibagi 7,35. 0,29 itu 0,3 ya. 0,29. 0,3 kali 2. Kalian jumlahkan ini berapa? 1 tambah 2, 0,2. Ini sama, kalau dijumlahkan, jumlahnya sama dengan 2 atm. Kalau ini dijumlahkan ke bawah, hasilnya berapa? 100% ya. Berarti betul hasil hitungnya. Nah, ini kan ditanya perbandingan. Berarti kalian tinggal cari KPK-nya. Berapa? 1,2, 0,2, 0,6. Bagi 0,2 semuanya. Berarti 6 berbanding 1 berbanding 3. Ya. Sama nggak dengan ini? 6 berbanding 1 berbanding 3. Sama nggak? Sama ya? Jadi pada akhirnya ini nilainya. Ini nilainya. Ini perbandingannya. Perbandingannya itu akan kembali ke sini. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Putri yang bawa ya. Bawa dan langsung digunakan menghitung. Bu, saya juga bawa tapi saya tidak mau bicara, kata Alia misalnya. Nggak apa-apa. Jadi nggak semua, kalau di kelas kimia ya, Ibu berharap kalian itu belajar dengan gaya belajar masing-masing. Nggak harus anak yang introvert belajarnya harus sama dengan yang lain. Tapi kalau nggak ngerti, angkat tangan aja, nanti Ibu yang nyamperin. Kalau sulit bicara di depan. Ya? Dibuletin karena 0,29. Oke, terima kasih Put. Ibu kasih contoh yang mirip ya, satu. Sampel gas alam. Jadi tiba-tiba ada gas alam keluar dari tanah gitu ya, nyembur.
Itu alam, bukan alami. Kalau alami wah, kalian mengeluarkan juga tiap hari ya. Buat ininya, perbandingan itu buat menunjukkan komposisinya yang tadi ibu bilang, berarti dia kayak pie chart gini ya. Kalian bayangkan pie chart di mana si argon cuman segini, ini si argon cuman segini 0,1, lalu si xenon adalah segini. Jadi kalian bayangkan ini xenon, ini argon, ini adalah neon. Jadi neonnya 60%. Neon baru. Kayaknya ini agak nggak pas. Nah ini argon. Jadi neonnya 60%, katakan gitu ya. Argonnya 10%, xenonnya 30%. Nah, angka ini karena tadi yang kalian yang tadi Dadan hitung totalnya, lalu Putri hitung komposisinya. Ternyata komposisinya ini ketika kalian bandingkan dengan memasukkan P total menjadi P parsial dari masing-masing molekul gas penyusun, dia akan menunjukkan angka yang sama. 60%, 10%, 30%. Ya, coba sekarang satu lagi. Ada gas alam, di situ ada metananya, lalu ada etananya. Etana itu C2H4. Dan 0,116 mol propana C3H8. Nah, ini ketahuinya P total sama dengan 1,37 atm. Yang ditanya adalah P parsial. Oke, ini Ibu tidak akan nanya jawabannya, Ibu minta kalian semua mengerjakan di bukunya, Ibu akan keliling. Nah, yang ini. Coba. Sampel gas alam mengandung 8,24 mol metana, 0,421 mol etana C2H4 dan 0,116 mol propana. P totalnya adalah 1,37 atm. Berapakah P parsial metana, etana dan propana? 0, yang mana? Etana 0,421. 0,421. Apanya? 0,116 mol propana C3H8.
421 ya. .244 mol, 0,421 dan 0,116. P totalnya 1,37. Enggak juga nggak apa-apa. 8,77 aja. Atau 8,78 boleh juga. Siapa yang sudah selesai? Bu, itu yang 0,6, 0,1, 0,3. Yang mana? Ini hasilnya. 4,46 dibagi 7,35 itu adalah 0,6. Ini adalah fraksi mol X. Fraksi molnya. Fraksi mol itu adalah mol zat tersebut dibagi mol total. Sudah? Jadi berapa? Berapa tekanan parsialnya? Ya masing-masing. Berapa dapatnya si CH4 berapa? CH4 1,286. Oke, cara ngeceknya jumlahin ke bawah. 6, 8, 12, 14, 9, 18, 20, 3,1.
Harusnya berapa? Harusnya 137. Hilangnya banyak ya pembulatan. Kenapa kurang itu? Nggak tahu, coba tanya sama teman, pasti ada yang salah ngitungan. Harusnya ya, harusnya kalian ketika ngecek tekanan parsialnya itu nanti P parsial si metan, P parsial si etana, dan P parsial si propana ketika dijumlah hasilnya harus 1,37 kalau dijumlahkan. Coba dijumlahkan buat ngecek. Karena pembulatan ya. Pembulatannya berarti terlalu jauh. Berapa hasilnya? 1, berapa? 3534 masih jauh, itu pembulatannya kejauhan. 33 kejauhan. Coba pembulatannya berarti yang terlalu jauh. Hitung lagi. Ada yang ini kayaknya ada yang pembulatannya nih. Ini kan dari 8 Coba kita coba Kalau hitung. gitu yang di sini juga harus berjumlah jadi satu kan, Bu? Yang dari apa sih? Dari, Persentasenya ya, harus jadi satu kan total. tuh. Salah. 8,24. Udah belum? Udah dijumlahkan belum? Coba ini dijumlahkan hasilnya berapa? Kalau dijumlahkan dekat 1,37 betul. Coba dijumlahkan si P parsialnya. Coba dijumlahkan, ditambah. Angkanya tambah semua. 27 37. Oke. Emang berapa? 1,33 pembuluh harus 1,37 ya? Ya udah 337. Enggak, sebenarnya jauh 1,33 harus 1,36 masih oke. 1,35. Berarti pas jauh ini. Berarti ada pembulatan yang terlalu jauh nih pas bikin pembulatannya. Ulang jam. Yang mana? Ini nih pas ini nih 0,93-nya 0, ini dijumlahin 45. Ini dijumlahin harus 1. Tasa, ini aja dijumlahin harus 1 nih, Nak. Ini dijumlahkan harus 1 nih. 0,93, 0,04, enggak akan 1 itu, kurangnya jauh. Berarti ada pembulatan. Nah ini ya. Cing minyak. Jadi fraksi molnya pun harus 1 ya totalnya. Fraksi molnya. Ini kenapa malah sudah dapat? Alhamdulillah. Jadi anak-anak, fraksi molnya itu kan ini per total. Kan kalian totalkan. Jadi ini per total, ini per total, ini per total harus 1 kayak tadi anak sosiologi, anak kimia, anak informatika dijumlahkan harus 27 hari ini, nggak boleh kurang 1 orang pun gitu. Jadi 1,36. Nggak apa-apa, itu masih pembulatan. Kalau bukan 1 ya, 0,1 ya, 0,01 nggak apa-apa. Kalau 0,1 1,27 nah itu jauh. Beda dikit pembulatan nggak apa-apa. Kalau 1,36 itu kan 1,33 ya, kejauhan. Alhamdulillah. Nah, tapi ngeceknya gini. Betul yang Dadan bilang tadi, fraksi mol si ini harus 1 nih. Jadi pertama kalau fraksi molnya udah 1 baru dikali P total. Jangan dikali ini dulu kalau belum 1. Kenapa? 0,98 nggak apa-apa deh kalau masih 0. Tadi mas soalnya jauh ya, 0,94 jauh. Coba kalau bisa 1 lebih ini. Betul, boleh begitu juga. Yang perbandingan itu tekanan parsial. Itu kalau yang ini membandingkan tekanan parsialnya, ini tekanan parsialnya, ini perbandingannya. Ternyata perbandingan tekanan parsial sama dengan perbandingan fraksi mol. Ya.
Berarti yang sudah dapat 1,37 atau 1,36 totalnya siapa? 1,37. Pas, oke. 1,36. Nggak apa-apa. Siapa? Dadan juga udah. Nggak apa-apa, 0,99 sih nggak apa-apa. Sampai 1. Kalau kalian sudah, Ibu mau kasih tahu tips and triknya biar pembulatan makin apa ya? Kalian makin tanpa pembulatan gimana coba caranya? Itu lebih kalau bisa aja di kalkulatornya. Jadi ini dibagi total. Ini dibagi total langsung hasilnya kalau 1,37 langsung. Jangan disimpan dulu angkanya karena pasti dibulatkan 2 kali. Ya. Gitu ya. Jadi ini dibagi totalnya dikali 1,37. Kebayang? Alhamdulillah. Biar hasilnya sama. Sini Mam, bawa sini catatannya biar ada kalau nggak kebayang. Jangan dibulatkan 2 kali, betul. Ayo. Nah, ini fraksi molnya. Ini kan kisaran. Nah, tadi waktu pas di kalkulatornya nulisnya langsung aja 8,24 dibagi 8,777 dikali 1,37. Udah langsung. Oh iya ya. Langsung dikali ya. Baiklah. Semangat. Satu soal lagi. Ayo siapa ya? Ini satu soal lagi. Kalau ini muatan, Kak, coba. Kalian bisa ngitung gimana? Ibu nggak akan kasih tahu ininya, nggak akan kasih tahu tipsnya. Coba kalian kerjakan. Satu mol gas O2 memiliki volume 20,2 pada 0 Celsius dan 1 mol ATM. Berapa volume oksigen tersebut pada suhu 175 Celsius dan 4 ATM? Gimana coba? Ini satu soal terakhir. Kalau yang sudah, diketahui mol gasnya berubah nggak, Bu? Mol gasnya berubah nggak? Mol gasnya berubah nggak? Enggak. Jadi kan kayak tadi garamnya nambah nggak? Ada masih 1 sendok setengah? Enggak. Ini mol gasnya nggak berubah. Ya. Jadi 1 mol gasnya itu bayangkan 1 mol gasnya itu seperti azam tadi dengan sesendok garamnya, nggak berubah tuh. 1 mol gas oksigen volumenya 22,7 liter di 0 derajat Celcius dan 1 atm. Berapa volumenya kalau suhunya dirubah? Di atas titik didih, tiba-tiba titik didih air tiba-tiba jadi 175 derajat Celcius dan 4 atm. Volumenya jadi berapa? Jadi yang tetap apa di sini? Celsius jadi Kelvin, tentu harus begitu. Ditambah 273. 273. Jadi kalau di soal itu apa aja yang sama? N-nya sama nggak? Sama. R-nya sama nggak? Sama. Karena N-nya sama, R-nya sama, berarti kalian nulisnya apa? P kali V per T ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Karena yang samanya N dan R. Volume ya. Dapatnya berapa? 44,8. Apa 448? Oh, belum. Imam udah yang ini? Yang ini udah selesai kan? Oh, baru baca soal.
Boleh ya, soal itu kalian tulisnya diketahui, ditanyakan atau pakai gambar. Ada kakak kelas kalian yang kalau dikasih soal itu dia gambar dulu, gambar, dibayangkan dari gambar baru dikerjakan. Gak apa-apa, setiap orang punya caranya sendiri. Ditambah 173, jadiin Kelvin. Ditambah 273, jadi 273 Kelvin. Nah kalau 175 ditambah juga, 175 ditambah 273 untuk menjadi Kelvin ya. Celsiusnya dirubah jadi Kelvin dulu. Oh iya. Volume 22,7. Oh ini dibagi ya. Minggu depan kita masuk ke termokimia ya, insya Allah. Kok minggu depan? Ibu tanya deh sama kalian. Kalian Kamis ini mau latihan soal yang sifat gas atau mau pendahuluan termokimia? Campuran. Korelasinya boleh deh. Tapi berarti latihan ya. Ibu akan kasih terus latihan, drilling ya, biar kebayang. Punya, tapi ibu ucap salam belum ada yang jawab. Oh iya. Kan ibu ucap salamnya hari kapan? Dari hari minggu lalu. HW-nya dikumpulkan, ibu ucap salamnya minggu lalu. Ampun. Nanti ibu kasih contoh soal aja, tapi tidak PR ya. Ibu akan ingatkan soal yang ibu kasih itu akan menjadi contoh soal yang akan kita bahas di hari Kamis. Mau coba dikerjakan boleh, tapi tidak PR. Tapi kalian mau menjadi latihan boleh. Azam udah dapat? Azam udah dapat, Zam? Dadan udah dapat, Dan? Dadan udah dapat berapa volumenya? 92. Oh, 9,296 liter. Oke. Nih, coba kita lihat. Dadan ngasih jawaban 9,296 liter. Oke. Jawabannya Aul berapa? Oh, belum. Karena kalkulatornya dipinjam. Ingat ya, suhunya ditambah berapa? Dari Celsius 273. Ya ampun, ini kayak bayi Dadan sama Abu tarik-tarik. Lagi belajar fisika. Oke. Iya. Ini ngomongin resultan. Jelasin tadi yang si kecepatan tangan Selma. Tuh lihat aja jam ini. Enggak kalau diperlambat Kalau diperlambat berarti belakang. resultannya tuh Dibalikin loh ya. Gimana Dadan? Berapa? Terus ini gimana kalau Berarti mau ngeluarin kayak rumus S2-nya? kitab tadi ya? Keluarinnya kemana? Aljabar nak, coba kalau aljabar dikali silang. Gimana coba mudahnya? Ini sama ini. Iya tuh. Berarti kan dia 1, dicari. Aduh, makasih ibu. Kenapa? Bentar, kan kalau misalnya dikali siang kan si ini sama ini. Berarti Kenapa jadi ada komanya? Ini kan 448, kalau jadi ada komanya. Kesalahan teknis. ya, Jadi ini dikali ini sama dengan ini dikali ini udah. Sudah dapat berapa? Apa sih rumusnya? Itu P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kenapa? Karena N dan R-nya sama. Intinya siapa yang sama berarti dia yang sama. dan di Jerman banyak nama banyak namanya banyak nama
Kayaknya Ibu nanti hari Kamis akan jelaskan kenapa kali silang. Ibu akan jelaskan aljabarnya deh biar. Karena kadang-kadang konsepnya benar tapi karena salah di matematikanya jadi salah jawabannya. Berapa? Udah? Oh, lagi. Apa bedanya? Kenapa dikali? Kan dibagi. Oh iya, langsung aja bagi 4. Bentar. Kan ada 4 nih. Kamu di mana? Enggak, aku mau ngaliin ini dulu, udah 27 sama 48. Azam udah? Ini dibagi ini dulu, habis itu kali ini habis dibagi itu. Yang dari 0 tadi. Ini tinggal dihitung nak. Nanti biasakan untuk ditulis satuan. Ya, biar kalian kebayang ininya. Cara ngubah ke Kelvin tambah berapa sih? 273. Berarti T1 273 Kelvin. Apa sih Bu? Ini kali silang ya ini Ya, sama ini. Berarti ini kaliin dulu, udah dikali terus ini kali ke sini. Ini kan si V ini kalian ditanyakan kan. Jadi ini dikali ini sama dengan ini dikali ini. Berarti ini dikali ini dibagi 4. Bener-bener aljabar. Ini dibagi. Bagi atau? Kalian pada bener sampai rumus tapi begitu aljabarnya pada bingung ya? Coba Dan jelaskan di depan Dan. Aljabarnya. Aljabarnya P1 Gak bisa. atau abu. Coba P1 V1 coba jelaskan gak usah pakai angka. P1 di sini. Jangan dulu. Yang ditentukan ini aja, dihapus yang di situ aja. Ya, sampai bawah nggak apa-apa. Oke. Gimana teman-temannya bisa mencari coba P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, sekarang yang ditanya ceritanya V kan tadi di situ V2, coba V1. Gimana cara nyari V1? Nyari V1. Kita udah punya ini. Lihat, ada Dan lagi jelaskan yang masih bingung. Itu mau menghilangkan Pakai tanda tanya, berapa V1? Tanda tanya gitu. Oke. Oke. intinya tuh kita Lihat yang ditandai. bikin V1-nya biar sendirian. Oke, V1-nya sendirian. Caranya tuh kita lihat teman-teman yang sebelahnya lah, supporting V1. Jadi kan P1 V1 kali V1 dibagi V1. Oke. Nah, karena kita cuma butuhnya V1 sendiri, cara ngilangin V1 sama T1-nya itu gimana? Nah, kalau ini kan V1 kali V1. Ya. Berarti untuk menghilangkan kali V1 Dia harus dibagi. sisi ini dibagi V1. Oke. Karena sisi ini dibagi V1, Oke. maka sisi ini juga harus dibagi V1. Nah, ini konsep aljabar yang paling penting, Ya, betul. iya. Oke. Nah, kan T1-nya udah hilang. Yeay. Tapi masih ada, kan masih ada T1, dibagi T1. Oke. Nah, cara ngilangin bagi T1 gimana? Dikali, karena kan T1-nya di bawah. Dikali, di sisi ini dikali T1, berarti sisi lain juga kali T1. Nah, berarti V1 sama dengan V2 V2 V1 per T2 sama Kok ada V1 di situ? kan T1. V1-nya udah nggak ada, nak. Oh, Oh, ada V1. Bentar, T1 ya? Dikali T1. T1 sama Dibagi T2 kali T1. Dibagi P1. Ya, P2 dan P1. Betul? Ya, begini. Kebayang nggak? Bukan ngafalin rumus ya, tapi konsepnya. Jadi kalau misalnya kalian mau memindahkan itu supaya hilang tadi yang dibilang sama Dadan. Berarti T1-nya hilang ya, Dan ya? P1 per T1 tolong dihapus tuh T1-nya biar sama dengan P-nya. Yang di atas tuh. Nah, jadi V1-nya sama dengan P2 V2 yang tadi sudah dibagi P1 dan dikali T1. Kebayang? Supaya kedua sisinya sama. Nanti aljabarnya coba di ini lagi deh minggu depan insya Allah. Terima kasih Dadan, terima kasih anak-anak semua. Ada yang dapat angka lain?
Ada yang lain yang dapat angka sama? Ada? Putri sudah? Oh belum. Nanti ibu ulang yang ini ya. Oke? Misalnya dikali silang. Dikali silang juga boleh, tapi konsepnya kenapa dikali silang? Definisi kali silang tuh apa sih gitu? Aljabarnya. Oke, terima kasih. Nanti kita bahas lagi karena teman-temannya sudah menunggu. Nanti kalian nanya ya, kalau ada yang tidak paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ferry. Sami-sami.